Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budi Santoso. Saya akan menjelaskan tentang kultum Allah sungguh dekat. Seringkali kita merasa bahwa diri kita jauh dari Allah. Doa-doa kita sudah atau tidak dikabulkan olehnya. Akibatnya kemalasan bermunajat pun menghampiri kita pelan demi pelan. Padahal dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ija syalaka ibadi ani fa inni qaribu ujibu aw watadai idza da'an falyastajibu liyal mu'minu billa'allahum yarsudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawabanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berfirman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat itu menarik untuk direnungkan setidaknya pada 4 hal. Pertama, dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata abada, bukan abaina, abada. Dua kata yang sesungguhnya punya akar kata sama, yaitu abada atau hamba. Kata abadain bermakna semua hambaku yang beriman denganku, tetapi kata abadai adalah sekelompok orang saja yang benar-benar menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada setiap hambanya bahwa Dia maha dekat dengan kita, tanpa membedakan apakah kita seorang yang rajin beribadah atau biasa-biasa saja. Kiai, politisi, guru, supir angkot, pemulung ataupun pekerjaan kita, semua adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ulama mengatakan sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW membacakan ayat lain dalam Al-Quran. Rasulullah SAW membacakan ayat lain dalam Quran, yaitu wa qala rabbukum ud'uni tahib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Quran surat Ghafir ayat 60. Lalu orang-orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk berdoa?" Allah kemudian menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Dia maha menjawab, dekat dan sungguh dekat. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan pada kita bahwa sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud. Maka perbanyaklah doa saat bersujud itu. Ketiga, pada bagian lain dalam Al-Quran, ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat yang dengan kata awalan qala, katakanlah wahai Muhammad, misalnya pada surah Al-Ikhlas qala, atau pada surah An-Nas, dan lain-lain. Tetapi khusus pada ayat ini Allah meniadakan kata perintah itu, padahal yang membacanya kan ayat tersebut adalah juga Rasulullah SAW. Para ahli bahasa Arab mengatakan peniadaan kata perintah itu untuk menunjukkan keadaan ketaatan Allah dengan manusia, makhluk ciptaannya, tanpa terhalangi oleh siapapun. Sebab bukan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sebab bukanlah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tushawishu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min halil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami telah dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Keempat, Allah telah menegaskan pada kita bahwa Dia pasti menjawab setiap doa. Lalu mengapa doa-doa kita masih terasa belum dijawab padahal tidak pernah berhenti kita bermunajat? Disinilah ujian kesabaran dan peran kita sebatas hambanya itu dimulai. Artinya kita harus tahu dari bahwa kita hanyalah hambanya, penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sungguh aku berdoa kepada Allah untuk setiap kebutuhanku. Jika Allah berikan sesuai permintaanku, aku bahagia hanya sekali. Dan jika keinginanku tak dipenuhi, aku bahagia 10 kali. Mengapa? Sebab yang pertama adalah pilihanku dan yang kedua adalah pilihan Allah. Sungguh Dialah yang maha menentukan apa yang kita tidak tahu." Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus ikhtiar dalam mengungkapkan kebaikan. Imam Ibnu Qayyim berpesan, "Jika kesulitan hidup yang engkau rasakan kepanjangan padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin menjawab doamu itu saja. Dia ingin memberikanmu karunia lain yang bahkan engkau tidak memintanya." Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.